Shalom saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu ini tertulis dalam Yeremia 17 ayat 12-18. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Takhta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel. Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Minggu ini kita telah memasuki Minggu Septuagesima, yang berarti 70 hari sebelum Paskah. Dan yang menjadi tema pada minggu ini ialah Tuhan pengharapan kita. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah dunia yang penuh tantangan, di mana kita sering menghadapi penderitaan, pengkhianatan, dan ketidakpastian, kita membutuhkan tempat untuk bersandar. Banyak orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, harta, jabatan, atau bahkan orang lain. Namun, firman Tuhan saat ini dalam Yeremia 17 ayat 12-18 mengajarkan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan sejati. Pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tanpa pengharapan, manusia akan mudah menyerah di tengah tantangan dan kesulitan. Namun, pertanyaannya adalah, di manakah kita meletakkan pengharapan kita? Banyak orang Kristen pada saat ini berharap pada harta, jabatan, manusia, atau bahkan kekuatannya sendiri. Tetapi firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 12-18 mengingatkan kita, hanya Tuhanlah yang menjadi sumber pengharapan yang sejati. Di tengah penderitaan, ancaman, dan penghinaan yang dialaminya, Nabi Yeremia tidak goyah karena ia menaruh seluruh pengharapannya kepada Tuhan. Yeremia adalah seorang nabi yang diutus Tuhan untuk memperingatkan Yehuda agar bertobat dan tunduk kepada bangsa Babel sebagai bagian dari hukuman Tuhan. Namun, ia ditolak oleh bangsanya sendiri dan sering dianiaya. Yeremia hidup pada masa menjelang kehancuran kerajaan Yehuda akibat serangan Babel, sekitar pada abad ke-7 sebelum Masehi. Ia menyaksikan keperosotan spiritualitas dan politik kerajaan Yehuda di bawah pemerintahan raja-raja Yoyakim dan Zedekia. Yeremia sering memperingatkan bangsa itu tentang hukuman Tuhan karena mereka telah meninggalkan perjanjian dengan Tuhan dan beralih kepada penyembahan berhala. Jikalau kita membaca di dalam Yeremia ini, pasal 17 ayat 12-18, kita melihat keluhan pribadi Nabi Yeremia terhadap penolakan yang ia alami. Namun,
Di tengah penolakan yang ia alami, ia tetap mempercayai Tuhan sebagai satu-satunya pengharapan. Ia juga meminta kesembuhan dan perlindungan daripada Tuhan, dan ia menyerahkan penghakiman terhadap musuh-musuhnya kepada Tuhan. Yeremia berulang kali menegur rakyat Yehuda karena menyimpang dari Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal dan dewa-dewa lain, termasuk dewa-dewa Kanaan dan Mesir. Melakukan praktik sinkretisme, di mana menyembah Tuhan Israel tetapi juga mengandalkan ilah-ilah lain. Melibatkan diri dalam praktik persembahan anak kepada Molok di lembah Hinom. Itu bisa kita lihat di Yeremia 7 ayat 31 dan Yeremia 19 ayat 5-6. Di samping itu juga raja-raja Yehuda seperti Yoyakim dan Zedekia lebih mengutamakan aliansi politik daripada mendengarkan firman Tuhan. Para imam dan nabi-nabi palsu juga menyesatkan rakyat dengan menyampaikan nubuat palsu yang mengatakan bahwa Tuhan akan melindungi Yerusalem meskipun mereka hidup dalam dosa. Ketidakadilan sosial seperti eksploitasi terhadap kaum miskin, penindasan terhadap janda dan yatim piatu, serta korupsi di antara para pemimpin Yehuda. Yeremia selalu menyerukan keadilan Tuhan dan meminta perlindungan. Doa Yeremia dalam bagian ini mencerminkan penderitaan seorang nabi yang setia tetapi ditolak oleh bangsanya sendiri. Hal ini menjadi pelajaran bahwa kesetiaan kepada Tuhan seringkali membawa tantangan, tetapi Tuhan tetap berdaulat dan akan menegakkan kebenarannya. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita lebih mendalami bagaimana Tuhan menjadi satu-satunya pengharapan sejati melalui kisah Yeremia pada saat ini. Dalam kehidupan kita, melalui firman Tuhan saat ini, apa-apa saja hal yang harus kita perhatikan melalui khotbah ini, saudara-saudari yang terkasih. Yang pertama, Tuhan adalah sumber pengharapan yang kekal. Di dalam ayat 12-13 tadi dikatakan di sana, Yeremia mengawali doanya dengan sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah takhta kemuliaan yang kekal. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki otoritas dan kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya juga Yeremia menyebutkan bahwa Tuhan sebagai pengharapan Israel. Ini menunjukkan bahwa hanya di dalam Tuhan terdapat kepastian dan keselamatan. Sebaliknya, mereka yang meninggalkan Tuhan akan menghadapi kehancuran hidup. Mereka akan tertulis di dalam tanah sebagai sebuah gambaran kefanaan dari ketidakberdayaan. Poin yang kedua, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, Tuhan adalah penyembuh dan penyelamat kita. Di dalam ayat 14-16, di sana kita lihat dari perkataan Yeremia, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku." Di sini Yeremia menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan dan keselamatan sejati. Ia tidak meminta pertolongan dari manusia, tetapi dia langsung meminta kepada Tuhan. Yeremia juga mengalami banyak tekanan dari orang-orang di sekitarnya yang mengejeknya juga dan berkata, "Di manakah firman Tuhan? Biarlah ia sampai." Orang-orang yang menentang dan meragukan nubuat Yeremia, tetapi Yeremia tetap berpegang teguh pada panggilannya. Poin yang ketiga, Tuhan adalah pembela yang adil. Dalam ayat 17-18 dikatakan, "Janganlah menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah tempat perlindunganku pada hari malapetaka." Di sini Yeremia memohon agar Tuhan menjadi pembelanya.
Ia menyerahkan musuh-musuhnya kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan bertindak dengan adil. Yeremia tidak membalas dendamnya sendiri, tetapi ia meminta kepada Tuhan agar Tuhan membela dia. Ini menunjukkan bahwa sikap seorang hamba Tuhan yang menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan saja. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yeremia menggambarkan perjuangan seorang nabi yang tetap setia kepada Tuhan meskipun ditolak, difitnah, bahkan dianiaya. Yeremia di sini mengajak kita untuk bergantung kepada Tuhan, kesetiaan dalam panggilan, serta pengharapan akan keadilan Tuhan. Di dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan pergumulan, kita sering mencari sandaran di tempat yang salah. Namun, pada saat ini, melalui khotbah ini, Yeremia mengingatkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan yang sejati saat menghadapi masalah. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi datanglah kepada Tuhan dalam doa. Jangan menggantikan Tuhan dengan berhala modern seperti ambisi duniawi, pengakuan sosial, atau kenyamanan pribadi. Bangun kehidupan yang berakar di dalam firman Tuhan agar kita tidak goyah ketika kita menghadapi badai kehidupan. Yeremia yang pada saat itu ditolak, ia tetap teguh menyampaikan firman Tuhan meskipun ia dihina dan juga dianiaya. Ia tidak berusaha membalaskan kejahatan orang lain, tetapi ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ini mengajarkan bahwa di dalam kehidupan kita akan menghadapi tantangan, masa-masa sulit saat memilih hidup untuk benar. Tetapi Tuhan adalah sumber kesembuhan dan keselamatan kita. Saudara-saudara yang terkasih, Yeremia juga menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Ia tidak meminta izin untuk membalaskan dendamnya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan akan membela dia. Di dalam kehidupan kita pun sering kali kita ingin segera melihat keadilan ditegakkan, tetapi Tuhan memiliki waktunya sendiri untuk memberikan penghakiman kepada dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Yeremia mengingatkan kita bahwa kesetiaan kepada Tuhan akan selalu ada ujian-ujian yang akan kita hadapi. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan dan harapan kita. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita dipanggil untuk tetap hidup dalam kebenaran, bersandar kepada Tuhan dalam setiap pergumulan, percaya bahwa keadilan Tuhan akan ditegakkan pada waktunya. Kiranya kita selalu diberikan kekuatan dalam menghadapi segala permasalahan dan pergumulan dalam kehidupan kita. Dan ingatlah bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.